Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya Sinyo Adi Channel yang mengulas tentang kisah misteri, kisah nyata, horor, dan pesugihan. Di sini saya menceritakan sebuah kisah, yaitu perjanjian tukang pesugihan. Sebelum kita melanjutkan, sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa saya sarankan kepada saudara-saudaraku, buatkan kopi, cemilan, dan rokok, supaya cerita saya bisa masuk ke dalam pikiran saudara-saudaraku dan menikmatinya cerita-cerita saya. Kalau sudah disiapkan semuanya, yuk mari kita mulai ceritanya. Ya. Sebuah perkampungan yang saya tidak sebut namanya, ada seorang wanita penjual gado-gado. Dia mempunyai anak dua yang ditinggal suaminya selingkuh dengan adik iparnya yang tukang gado-gado ini. Ya, sebut saja tukang gado ini namanya Dewi. Dia punya adik namanya Yanti. Nah, dimulainya dia berjualan gado-gado dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam. Dia mempunyai kios di sebuah tempat buat berjualan gado-gado. Nah, sesekali anaknya yang paling besar membantunya, tapi anaknya yang paling kecil itu masih belum bisa lah, masih SD kelas 1 kalau nggak salah itu. Di sela-sela si Dewi itu berjualan, tingkah laku suaminya itu ya bisa dibilang bejat lah. Dia senang berjudi, senang main perempuan di belakangnya si Dewi. Dan suaminya itu dia berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan si Dewi itu, bangsa 5 juta. Nah, namanya rentenir ya, hutang itu berbunga tiap bulannya, bunganya melampaui batas. Sadis lah kalau berhutang sama rentenir. Selain suaminya itu juga berjudi, dia malah bermain cinta dengan adiknya si Dewi, yaitu Santi. Dan Santinya juga suka juga sama suaminya, kakaknya. Cinta. Di suatu ketika si Dewi pas pulang dari warungnya itu, pergi lah suaminya bermain cinta dengan adiknya. Marah besar si Dewi. Akhirnya suaminya malah balik marah ke si Dewi. Akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah, membawa adiknya si Dewi itu. Pergi meninggalkan 2 orang anak dan istri. Dan juga yang tidak kalah lagi, dia meninggalkan hutang.
suaminya juga tidak mau bayar utang dan melimpahkan ke si Dewi. Di suatu ketika, berjalannya sebulan lebih setelah pisah, Dewi dan suaminya dia pisah-pisah gitu aja, ditinggal pergi. Suatu ketika Dewi lagi berjualan gado-gado, datanglah seseorang, yaitu rentenir dengan 2 orang itu. Wah, orangnya tinggi besar, tinggi seram, kayak ya namanya penagih utang ya, seperti itu. Masuk ke warungnya Dewi, ya Dewi warungnya udah mau tutup itu ya, kira-kira jam 9 malam gitu ya. Dibukalah, Assalamualaikum, dibukalah masih Dewi. Waalaikumsalam. Kan warungnya udah tutup itu, Dewi lagi bersih-bersih di dalam warungnya. Oh, kenapa Pak? Ada apa Pak? Kata Dewi. Loh, mana si Karman? Karman suamimu. Nah, kenapa Pak dengan suami saya? Dia punya utang sebesar 5 juta. Ini sudah jatuh tempo. Cepat bayar. Kalau tidak bayar, bunganya akan naik. Kalau enggak bisa bayar, akan saya sita ini semua yang bisa saya sita. Aduh Pak, tolong Pak, jangan Pak. Ini modal usaha saya cuma segini. Lagi saya jualan gado-gado. Tolonglah Pak. Saya ingin memberitahu ke suami saya dulu. Tapi kan suaminya udah pergi. Nah, si Dewi itu pura-pura kepada orang-orang lah, kepada renter itu suaminya di rumah. Setelah itu tunggu, ya saya tunggu 1 jam, nggak lebih nggak kurang. Dewi pura-pura pulang lah, pura-pura pulang. Belum ada 1 jam balik lagi. Mohon maaf Pak, suami saya nggak ada Pak, suami saya nggak ada lagi pergi. Pokoknya saya nggak mau tahu. Hari ini harus bayar. Walaupun suami kamu nggak ada, kamu harus bayar. Kalau enggak, kamu tahu sendiri akibatnya. Saya akan teror kamu terus. Ya Pak, beri saya waktu Pak. Seminggu Pak, saya akan bayar utang-utangnya. Janji ya kamu? Iya Pak, janji Pak, ya janji. Nah, karena si Dewi itu ya lumayan masih muda, walaupun anak udah 2, lumayan masih muda, dia masih molek lah. Nah, si renter itu melirik mata lelakinya, mata buayanya apa namanya bergerak lah itu namanya, otaknya, otak mesumnya. Akhirnya peganglah pinggul si Dewi. Cepat, sambil ngomong, cepat, jangan sampai telat, saya tunggu seminggu. Dewi kaget. Pak, maaf Pak, jangan pegang-pegang pinggul saya, tapi saya akan bayar. Ya udah cepat. Akhirnya rentenirnya itu pergi lah. Nah, si Dewi tua, mana ini suami udah pergi, meninggalkan anak dan saya bersama adik saya lagi. Saya bingung buat bayar utang, sedangkan penghasilan dari gado-gado juga gak seberapa. Utang segitu besarnya saya bingung gimana lagi. Akhirnya dia pulang, ya biasalah sama anak-anaknya, pulang dari warung sama anak-anaknya, makan di rumah, terus ngeloni anak-anaknya. Dia juga ikut. Jelang seminggu datang lagi lah si rentenir itu berdua dengan wajah samalah yang seperti sebelumnya, sangat galak gitu. Berak meja, buah. Hei, mana bayar utangmu? Cepat, nggak boleh ada janji-janji lagi, harus bayar sekarang. Ada yang kaget. Wah Pak, mohon maaf Pak, belum ada Pak buat bayar utang. Saya juga bingung nih Pak, dagangan saya juga lagi sepi nih.
gak banyak alasan, gak perlu banyak alasan kamu, cepat bayar. Akhirnya dia agak-agak takut dan murung lah wajahnya, melas lah, dia melas ke ke tender. Beri saya waktu pak, beri saya waktu 3 hari aja. Wah nggak bisa, enak aja kamu, beri waktu dari kemarin saya kasih waktu seminggu malah molor lagi, nggak bisa. Akhirnya si rentenir itu punya ide jahat lah, ide nakal. Gini aja, dalam seminggu ini saya kasih waktu seminggu ini, utang kamu tidak saya utang kamu penagihannya, tapi dengan satu syarat. Syarat apa pak? Ya pokoknya kamu duduk dulu, saya jelasin. Akhirnya si Dewi itu duduk di bangku dan langsung pintu warungnya langsung ditutup sama si renter itu, dan yang temannya renter itu kan dari 2, yang satu suruh di depan. Akhirnya pintu ditutup. Loh pak, kenapa pak? Pintunya ditutup, dikunci. Ya udah gini aja, kenapa saya bisa mau berbaik hati sama kamu, dalam seminggu ini saya tidak menagih kamu, tapi satu syarat, kamu harus tidur sama aku di sini, kamu harus bercinta sama aku. Tidak mau pak, jangan pak, saya masih punya suami, saya punya anak pak, jangan pak, kasihan pak, saya akan lunasi pak. Sambil kayak gimana ya, sambil takut lah. Akhirnya dipegang lah bahu Dewi dua-duanya. Akhirnya namanya seorang perempuan ya, tidak, tenaganya tidak seperti laki-laki, sekeras kuat apapun tenaga wanita ya tetap aja kalah. Akhirnya Dewi pasrah lah di situ, karena tenaga yang tidak kuat, pasrah. Akhirnya terjadilah persetubuhan oleh si rentenir itu. Setelah itu selesai, dia pun nangis-nangis di sini, di tempat warungnya, nangis-nangis. Gimana ini kok aku bisa seperti ini, gara-gara suamiku lah brengsek, aku jadi korban. Akhirnya rentenir itu pergi. Nah sebelum rentenir pergi, mengancam lah saya, kamu jangan bilang kepada siapapun masalah ini, dan seminggu lagi saya akan datang, paham kamu? Hari ini dalam seminggu saya akan lunas penagihan. Diam lagi, nangis cekupan, kasihan. Jadi rentenir itu pergi. Rentenir itu pergi, tapi si Dewi itu pintar menutup aib dia, menutup aib keluarga. Akhirnya Dewi pulang sambil mengusap air mata supaya tidak terlihat oleh orang-orang, oleh keluarganya, anaknya, ibunya di rumah. Jadi seperti biasa lah, aktivitas di rumah dan merawat ibunya juga sedang sakit. Dia mau mengobati ibunya, ya gimana bisa kan, soalnya kan anaknya juga butuh biaya sekolah, terus gado-gadonya lagi sepi, ibunya juga terpaksa dibelikan obat-obat baru lah, udah bisa periksakan dulu. Akhirnya selang seminggu aktivitas Dewi berjualan gado-gado, datang lagi lah si rentenir itu. Gimana? Kan si rentenir itu udah tahu namanya sendiri. Gimana Wi? Udah bisa bayar kamu? Pak, ini separuhnya aja belum ada Pak buat bayar utang. Soalnya utangnya berat Pak, sedikit besar. Kalau di total kan utangnya lebih besar bunganya daripada utangnya Pak. Ya terus gimana, mau bayar apa enggak gitu? Ya belum bisa Pak. Wah kamu ini loh, janji terus bayar enggak. Langsung dipegang lah pundak si Dewi, dipegang oleh Dewi mengelak.
seperti itu lagi Pak. Oh udah kasihan kamu tuh ya kasih unjuk biar enak, apa utangnya lunas malah agak tidak mau. Ya nggak boleh tetap usaha Pak, kayak seperti itu. Saya janji saya akan lunasi utang. Akhirnya ya udah, kamu ada berapa bayar. Akhirnya si Dewi memberikan uang kepada tender itu, kasih uang kira-kira ya paling 500-400 ribu lah. Itu juga dibantu uang dagangan sama uang tabungan 400 ribu. Jadi apa namanya ya, dipegang-pegang sama tender itu, walaupun dari mau teriak dibungkam mulutnya tapi nggak sampai bersetubuh, cuma dipegang-pegang seperti itu. Akhirnya dia menangis dan itu keluar pergi, dia sampai memperkosa si dia. Nangis kecil-kecil, nangis menangis. Akhirnya Dewi pulang. Waktu itu hujan lebat sekali, hampir benar-benar lebat, dan Dewi berpikir maupun ini hujan lebat sekali, hujan lebat, ini saya mau pulang. Kayaknya alam sedang menceritakan kesedihannya sama seperti saya, seperti itu. Ya, Dewi walaupun hujan tidak reda, akhirnya Dewi nekat pulang. Tengah perjalanan dia nabrak seseorang, gerak, ya. Seseorang itu jatuh. Dewi juga hampir setengah jatuh lah. Akhirnya ditolong sama perempuan, sama si Dewi. Maaf mbak, aku nggak sengaja, maaf mbak. Diangkatlah wanita itu sama si Dewi. Terus mbaknya itu akhirnya wanita itu bilang, kamu nggak apa-apa kak? Aku nggak apa-apa mbak, maaf ya mbak, nggak sengaja tadi nabrak, saya terburu-buru karena hujan. Apa kak? Kakak dari mana kok hujan-hujanan? Aku nggak pakai payung. Buru-buru mbak, nggak sempat saya kok, nggak sempat bawa payung. Itu sama anak ibu di rumah. Oh iya, ya saya antar ya kak ya sampai rumah. Maaf kak, kok jadi ngerepotin, saya nggak salah, maka saya ngerepotin. Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, yuk ikut saya yuk. Nah, kakaknya itu pakai payung diantarlah sama kakak itu si Dewi naik mobil. Kakaknya itu naik mobil sama si Dewi dan pulang. Sampai rumah rumahnya Dewi ya bisa dibilang sangat-sangat sederhana lah, dari kayu kayaknya gentengnya pada bocor. Nah si kakak itu